Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ketujuh, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat yang ke-9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya. Nah, saudara, saya akan langsung mulai dengan topik ini. Mengapa sih kita itu perlu mengenal dan juga tentu mempelajari akan kitab Wahyu? Ya, ada beberapa alasan yang saya berikan. Yang pertama, kitab Wahyu adalah bagian dari Alkitab yang diyakini sebagai firman Allah. Maka kitab Wahyu juga diberikan untuk orang-orang percaya sebagai penuntun bagi iman dan kehidupan. Ya, kita punya 66 kitab dalam Alkitab kita. Tidak ada satu yang kita bisa katakan, oh itu tidak penting. Ya, sekalipun itu mungkin sulit, tetapi tetap itu adalah bagian dari firman Allah yang harus kita pelajari. Ya, maka tidak seharusnya diabaikan oleh orang-orang percaya sepanjang zaman. Bahkan kitab Wahyu sebagai kitab terakhir dalam Alkitab itu berfungsi sebagai ultimate conclusion, sebagai satu konklusi puncak dari keseluruhan Alkitab. Dan berita utamanya jelas sekali, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang menang. Nah, ini alasan pertama, kenapa kitab Wahyu itu perlu untuk kita pelajari dan kita kenal dan kita pelajari. Alasan yang kedua adalah karena kitab Wahyu adalah kitab yang tertutup, ya, tanda kutip, ya, a closed book bagi sebagian besar orang Kristen. Saudara, kenapa tertutup? Karena memang kitab ini adalah kitab yang sulit dimengerti, sulit ditafsirkan. Ya, dari semua kitab dalam Alkitab, tampaknya tak satu pun yang lebih membingungkan daripada kitab Wahyu. Ya, alasan utamanya isi kitab ini dan bahasa yang dipakai, kita tahu itu yang tanda kutip, ya, strange, bizarre, sehingga kita itu ketika membaca kitab Wahyu itu kita sepertinya memasuki satu dunia yang asing. Jadi kalau membaca secara cepat kitab Wahyu, saudara akan lihat berbagai hal yang dilihat, ya, di pasal 1 itu melihat seorang seperti anak manusia yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Lalu kemudian kalau saudara teruskan ke pasal 4, pasal 5 itu Yohanes dibawa untuk ke surga dan melihat, ya, tahta, ya, yang luar biasa di surga itu. Di tengah-tengah ada tahta, lalu kemudian ada ke-24 tua-tua yang mengelilingi tahta itu, lalu kemudian juga ada 4 makhluk yang ada di depan tahta itu. Kemudian masuk ke pasal yang kelima, pasal yang keenam, kita bertemu dengan satu gulungan. Ya, pasal 5 itu ada gulungan kitab gulungan yang ada 7 meterai. Ya, nanti 7 meterai itu, masing-masing meterai itu akan dibuka, dan ada pribadi yang disebutkan yang bisa membuka gulungan itu, yang digambarkan dia itu seperti domba yang
tersembelih, tetapi dia juga adalah singa dari Yehuda. Lalu kemudian kita melihat penglihatan ketika meterai satu persatu dibuka. Kita melihat penglihatan 4 kuda dengan 4 warna yang berbeda, dengan 4 penunggang yang berbeda. Ya, kita lanjut lagi ke pasal yang ke-7. Itu ada gambaran ada berapa itu 144.000 orang dikatakan di sana, dan masing-masing itu diberi tanda ya oleh malaikat ya untuk 144.000 orang itu. Lalu kemudian kita melihat juga muncul 7 malaikat dengan 7 sangkakala, dan kita tahu setiap satu sangkakala dibunyikan, lalu kemudian ada sesuatu yang kemudian terjadi. Waktu kita masuk ke pasal 12, itu kita berhadapan dengan cerita atau kisah atau gambaran mengenai naga besar, ya merah padam warnanya, ya dan sedang mengejar seorang perempuan yang baru saja melahirkan anak. Ya, kita tahu kalau sudah baca di Wahyu pasal 12, itu gambaran pengejaran ini terus sampai anak itu kemudian dibawa naik ke surga, tetapi naga ini tidak berhenti untuk mengejar perempuan itu. Tetap berusaha untuk menghanyutkan, menenggelamkan dengan air, tetapi perempuan ini ditolong, diberi sayap, dan kemudian bisa terbang. Masukin pasal 13, kita berjumpa binatang yang mengerikan, yang kemudian juga ditandai dengan angka 666. Ya, ada 3 binatang sebenarnya kalau sudah perhatikan di pasal yang ketiga, pasal 12 dan pasal 13. Pertama itu adalah naga besar itu, ya. Lalu kemudian ada binatang yang keluar dari laut, dan kemudian ada satang yang keluar dari bumi. Nah, itu sudah bisa lihat gambaran itu di pasal 12 dan di pasal yang ke-13. Lalu kemudian kita melihat, kalau sudah lanjut, ada cerita kemudian atau adegan mengenai 7 malaikat dengan 7 cawan. Setiap kali 1 cawan ditumpahkan, maka terjadi sesuatu di dunia ini, di bumi ini. Ya. Masuk ke pasal 17, 18, kita bertemu dengan seorang perempuan pelacur yang tampaknya kaya, ya, berpakaian mewah, minum anggur yang memabukkan, dan dia mengendarai akan binatang yang tadi muncul di pasal yang ke-13 itu. Ya, binatang yang berkepala 7 itu. Lalu kemudian kita lihat di pasal yang ke-19, kitab Wahyu, itu Tuhan Yesus datang dari surga dengan pasukannya, datang ke bumi ini, dan sepertinya terjadi satu perang. Ya. Lalu pada akhirnya klimaksnya kita melihat di pasal 21 dan pasal yang ke-22, itu ada gambaran kota Yerusalem yang baru turun dari surga dalam bentuk seperti satu kubus, dan kemudian turun ke dalam dunia. Nah, ini cuma beberapa contoh, ya, beberapa contoh gambaran yang dilihat pada waktu kita membaca kitab Wahyu. Saudara, gambaran-gambaran yang tidak mudah untuk dipahami. Ya, seorang bapak gereja bernama Jerome itu pernah berkata begini, Revelation has as many mysteries as it does words. Jadi, kitab Wahyu itu punya banyak misteri sebanyak kata-katanya. Jadi ini tentu kalimat yang agak berlebihan, tetapi dia mau menunjukkan bahwa memang sepertinya penuh dengan misteri ini. Dan berbagai misteri ini memang bisa menimbulkan perasaan putus asa di dalam usaha untuk mengerti kitab ini. Maka tidak sedikit orang Kristen tidak pernah atau jarang membaca, saudara, karena mereka merasa tanda kutip takut apa yang dipaparkan, atau mungkin mereka berpikir bahwa mereka itu tidak dapat mengertinya. Nah, saudara, ini saya sebut sebagai closed book, sebagai kitab yang tertutup. Nah, justru harusnya ya dengan kesulitan yang ada tidak menjadikan kitab ini terus tertutup dan kita itu tidak mendapat berkat melalui pembacaan kitab ini. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa perlu mengenal dan mempelajari kitab Wahyu? Alasan yang ketiga adalah karena kitab Wahyu adalah kitab yang sering disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Karena beranggapan bahwa kitab ini adalah kitab yang hanya membicarakan akhir zaman. Saya memberikan penekanan kepada kata hanya, ya. Jadi banyak yang berpikir bahwa kitab yang itu hanya membicarakan akhir zaman.
Sudah banyak orang berasumsi seperti itu. Ya, jadi utamanya atau secara eksklusif itu berbicara mengenai masa depan, mengenai akhir zaman. Maka saudara akan melihat begitu banyak ajaran pandangan mengenai akhir zaman, memakai dan mengutip ayat-ayat atau perikop tertentu dalam kitab ini, karena beranggapan bahwa tujuan utama kitab Wahyu adalah memberikan nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman yang bisa disingkapkan melalui a decoding of the text. Jadi kalau kita bisa membuka kode-kode rahasia dari teks itu, maka kemudian sepertinya kita bisa mendapatkan pemahaman mengenai akhir zaman. Saudara, maka tidak heran kalau kemudian kitab Wahyu itu dianggap menunjukkan rahasia peristiwa-peristiwa akhir zaman. Misalnya pengangkatan atau kesusahan besar, Antikristus, Perang Harmagedon, Kerajaan 1000 tahun. Nah, ini pandangan yang sangat populer sekali. Kalau saudara search di Google, saudara mungkin akan ketemu diagram-diagram seperti ini. Ya, misalnya 7 tahun masa kesusahan. Dalam 7 tahun itu terjadilah apa yang dituliskan di kitab Wahyu. Misalnya meterai, Wahyu pasal 6. Dibuka satu persatu. Lalu sangkakala, trompet ditiup satu persatu. Lalu cawan ditumpahkan satu persatu. Nah, itu terjadinya kapan? Kalau menurut pandangan populer ini, itu terjadinya adalah pada masa 7 tahun kesusahan atau kesengsaraan besar nanti itu. Saudara perhatikan kalau melihat gambar ini, saya tidak tahu saudara, bahwa 7 tahun masa kesusahan itu diapit oleh 2 peristiwa. Peristiwa pertama pengangkatan gereja. Peristiwa yang kedua adalah second coming. Jadi di antara pengangkatan sampai second coming ada 7 tahun masa kesusahan. Lalu dikatakan apa? Di sanalah terjadi itu penghakiman-penghakiman melalui meterai yang dibuka, sang bunyi tumpahkan. Gambaran seperti ini sangat banyak sekali sudah temukan. Tidak sedikit ceramah-ceramah tentang akhir zaman model seperti ini. Begitu loh. Dan memakai kitab Wahyu sebagai salah satu dasarnya. Banyak ayat dikutip dan dipakai ini. Yang sering dikutip juga adalah angka-angka tertentu yang muncul di kitab ini. Angka-angka itu diyakini bisa memberikan informasi penting mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Angka yang terkenal muncul itu 666. Angka 1000 tahun, 1260 hari, 42 bulan, dan sebagainya. Nah, saudara, sangat populer sekali pandangan tentang akhir zaman berdasarkan kitab Wahyu. Tapi pertanyaan yang perlu untuk kita pikirkan, apakah memang kitab Wahyu itu hanya tentang akhir zaman? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kitab Wahyu tidak berisikan hal tentang akhir zaman. Ada. Tetapi isinya apakah hanya tentang akhir zaman? Dan apakah memang bisa dipakai untuk kemudian kita membuat konstruksi mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman? Saudara, pandangan populer belum tentu pandangan yang benar loh. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh kepopuleran dari pandangan itu. Saudara, apa yang diajarkan oleh pandangan populer, saya boleh katakan itu merupakan abuse dan misuse yang paling umum dan paling sering dilakukan dalam penafsiran kitab Wahyu. Maka akibatnya kitab ini sering disalah mengerti. Ya, jadi penyalahgunaan, ya, abuse yang dipakai memakai kitab Wahyu untuk merekonstruksi peristiwa akhir zaman. Saudara, saya berani mengatakan begini, bahwa kitab Wahyu tidaklah ditulis, ya, saya garis bawahi, tidaklah ditulis untuk memuaskan keingintahuan manusia mengenai hal akhir zaman. Kalender akhir zaman. Saudara, pandangan populer itu juga tampaknya tidak. Kalau benar berarti isi kitab ini hanya berguna atau relevan untuk generasi yang hidup menjelang akhir zaman. Padahal ini kitab ditulis 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Lalu apa gunanya bagi para pembaca mula-mula dan bagi orang Kristen yang tidak hidup di akhir zaman? Ya, kalau hanya tentang akhir zaman, apa gunanya kitab ini untuk pembaca mula-mula? Nah, satu
kutipan dari seorang penafsir kitab Wahyu yang cukup kredibel, ya. G.K. Beale itu seorang penafsir yang baik sekali. Dia mengatakan begini dalam buku tafsirannya. Salah satu tragedi besar di gereja zaman kita sekarang adalah bagaimana kitab Wahyu telah ditafsirkan secara sempit dan secara tidak tepat dengan fokus yang berlebihan mengenai akhir zaman. Sehingga mengakibatkan kita kehilangan fakta bahwa kitab ini berisikan banyak kebenaran dan dorongan mendalam mengenai kehidupan dan pemuritan Kristen. Karena fokusnya cuma akhir zaman, kita kehilangan banyak pelajaran penting dari kitab ini. Saudara, ini seorang penafsir yang cukup kredibel, ya, cukup sangat bagus sekali buku tafsirannya, dan dia berani mengatakan ini. Ya, kita ini kehilangan akhirnya banyak kebenaran dan dorongan mengenai kehidupan dan pemuritan Kristen. Ada seorang penulis buku populer tentang kitab Wahyu, Nancy Guthrie, ya meskipun tulisannya itu populer dalam arti bahasa yang sederhana untuk orang-orang biasa, tapi bukunya bagus, ya. Dia menulis kalimat ini, saya terjemahkan secara bebas. Dia mengatakan kitab Wahyu itu sesungguhnya less about, dalam arti kurang berbicara when, kapan Yesus akan datang. Dan lebih banyak bicara mengenai what we are to do, apa yang harus kita lakukan, who we are to be, siapa kita harus jadi siapa nih, and what we can expect to endure, apa yang kita harapkan untuk bisa bertahan menantikan Yesus yang akan datang untuk menegakkan kerajaannya. Jadi ini kalimat dari Nancy Guthrie di dalam buku tentang kitab Wahyu. Dia mengatakan lebih banyak bicara tentang what we are to do, apa yang harus kita lakukan, siapa kita ini sebenarnya, dan apa yang kita harapkan dengan kita bertahan sementara menantikan Yesus datang. Bukan atau kurang berbicara mengenai when, kapan Yesus akan datang. Jadi saudara, meskipun kitab Wahyu ini ada bagian-bagian yang berbicara tentang masa depan, tetapi secara utama atau bahkan secara keseluruhan tidak berfokus mengenai akhir zaman. Nah, ini yang membuat kenapa alasan ini saya berikan sebagai salah satu alasan. Kenapa perlu mengenal dan mempelajari kitab Wahyu? Karena kitab ini cukup sering disalah pahami atau disalah mengerti. Seolah-olah isinya hanya tentang akhir zaman. Oke, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah kitab Wahyu adalah kitab yang menawarkan berkat bagi pembacanya. Saudara, tadi kita membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Itu jelas sekali. Dijanjikan berkat untuk mereka yang membaca dan mendengarkan kitab ini. Ya, dikatakan dengan jelas sekali. Berbahagialah atau diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Nanti diulang lagi di pasal terakhir, pasal 22 ayat yang ke-7. Saudara, kitab ini adalah satu-satunya kitab yang secara eksplisit mengumumkan berkat bagi yang membaca atau mendengar dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, kalau udah ditawarin berkat seperti itu, ya harusnya dibaca dan dipelajari. Ya, setelah ini 4 alasan kenapa perlu untuk kita itu mengenal dan mempelajari kitab Wahyu ini. Oke, saya lanjut. Sekarang mari kita lihat sekilas, mengenal sekilas kitab Wahyu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini. Saudara, beberapa hal tentang kitab Wahyu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kitab Wahyu mengungkapkan dari dan tentang Yesus Kristus. Saudara, istilah Wahyu atau nama kitab Wahyu itu muncul dari kata yang ada di pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus yang padanya, supaya ditunjukkan pada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara, kata wahyu yang muncul di situ punya arti penyingkapan, apokalipsis. Maka yang dipakai selain kata revelation, di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata apokalips. Nah, saudara, istilah wahyu Yesus Kristus bisa punya 2 arti. Pertama,
itu artinya wahyu dari Yesus. Jadi Yesus yang menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan terjadi. Yesuslah yang menyingkapkan berbagai penglihatan yang digambarkan dalam kitab ini. Yesus Kristus juga bisa berarti wahyu tentang Yesus Kristus. Jadi artinya penglihatan tentang Yesus yang mulia, itu kalau kita lihat di pasal 1, mendahului hal lainnya dalam kitab ini. Dan di dalam kitab ini, natur dan karya Kristus juga disingkapkan. Jadi wahyu dari Yesus dan wahyu tentang Yesus. Yang kedua, kitab Wahyu ditulis menjelang akhir abad pertama Masehi oleh seorang yang bernama Yohanes. Penulisnya jelas menyebut nama Yohanes, dan perlu kita tahu nama Yohanes itu cukup umum sekali. Kita nggak bisa memastikan Yohanes yang mana. Ada kemungkinan dia murid Yesus, tetapi ada kemungkinan juga bukan. Saudara, Yohanes mengatakan dia ada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan Yesus. Jadi tampaknya kesetiaan dia membela Injil, membela kebenaran, membuat dia kemudian diasingkan atau dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos inilah dia menerima penglihatan. Ya, setelah yang mungkin tahu daerah Turki saat ini, ya Pulau Patmos itu pulau kecil yang tidak jauh dari negara Turki. Ya, saudara, menurut seorang sejarawan yang bernama Eusebius, Yohanes ini berada di Pulau Patmos pada tahun ke-14 pemerintahan Kaisar Domitian. Ya, dari Kaisar Domitian itu memerintah dari tahun 81 sampai 96. Jadi berada di Pulau Patmos sekitar tahun 95 Masehi. Mungkin dia nggak terlalu lama di sana, karena setelah itu dia bisa kembali ke Efesus setelah Domitian meninggal tahun 96. Seorang bapak gereja bernama Irenaeus berpendapat kitab Wahyu ini ditulis pada akhir masa pemerintahan Kaisar Domitian. Ya, nah ini hal yang perlu untuk kita ketahui tentang kitab Wahyu. Ditulis menjelang akhir abad pertama oleh seorang yang bernama Yohanes. Berikutnya, kitab Wahyu adalah surat, tanda kutip, ya, yang ditujukan pada 7 gereja di daerah Asia Kecil. Saudara, kitab Wahyu itu punya bentuk seperti surat. Kenapa? Kalau saudara bandingkan dengan surat-surat Paulus, misalnya Roma, Galatia, saudara perhatikan ada bentuk kemiripan bentuknya. Yaitu apa? Ada nama pengirim, ada nama penerima. Ada salam pembukaan, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Ada berkat penutup, benediction. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan di dalam kitab Wahyu ini, kita melihat kepada 7 gereja. Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, Yohanes penulis ini tampaknya mengenal gereja-gereja tersebut dengan baik sebelum menulis kepada mereka. Nah, daerah yang perdagangan sangat penting. Dan kekristenan di daerah itu tampaknya sudah cukup well established. Ya, jadi sudah cukup mapan lah. Ya, sudah established dengan baik. Ya. Jadi 7 gereja itu ada di sana, yang sekarang itu adalah daerah negara Turki. Ya. Jadi 7 gereja di daerah, waktu itu daerah itu adalah bagian dari Asia Kecil atau Asia Minor. Ya. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini, bahwa ini bentuknya itu seperti surat. Ya, kenapa? Saudara, karena ditulis 7 gereja yang memang benar-benar ada waktu itu. Maka kalau kitab Wahyu itu seperti satu surat, orang Kristen kita dia tulis Galatia. Begitu juga kalau apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen di 7 gereja itu. Saudara, seorang penafsir David da Silva mengatakan begini,
Yohanes karena itu memaksudkan suratnya untuk dimengerti oleh mereka, membentuk persepsi mereka tentang realitas hidup sehari-hari mereka, dan memotivasi satu respon khusus untuk situasi mereka. Artinya apa? Ingat, kitab Wahyu ditulis pertama-tama bukan untuk kita di zaman sekarang ini. Tapi kitab Wahyu dituliskan untuk mereka, itu pembaca mula-mula. Nah, saudara kalau membaca 7 surat itu, saudara akan bisa lihat bahwa tampaknya 7 surat itu menunjukkan keragaman situasi krisis dan problem yang dihadapi oleh pembaca mula-mula kitab Wahyu. Artinya begini, tidak semua gereja menghadapi krisis yang sama. Paling tidak ada 3 problem besar yang dihadapi. Ada gereja yang menghadapi nggak mau ya penjara atau mungkin dibunuh. Ada yang berhadapan dengan kesulitan itu, tantangan itu. Tetapi juga satu lagi, problema besar yaitu komplasensi. Yaitu merasa hidup sudah oke kok. Karena apa? Semua berjalan baik, berjalan nyaman. Bisnis yang dipegang, dijalani, mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Sehingga hidup mereka itu adalah hidup yang sudah nyaman. Jadi tampaknya ada sebagian orang-orang Kristen di 7 gereja itu yang hidupnya sudah sangat nyaman secara ekonomi. Tetapi justru Yohanes melihat apa? Ini tantangan besar, kenyamanan hidup seperti ini. Saudara, keragaman situasi ini yang kita lihat ya. Kalau kita ada waktu menggali lebih dalam, akan kelihatan 3 problem besar ini. Ya, oke, kita lanjut. Kitab Wahyu berisikan nubuat-nubuat. Ya, saudara bisa melihat itu ya di pasal 1 ayat 3 contohnya tadi dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Muncul beberapa kali itu. Penulisnya tampaknya adalah seorang nabi. Ya. Dan penulisnya ini adalah seperti channel kenabian. Saluran kenabian, channel kenabian dari pesan berita yang datangnya dari Allah. Dan penulisnya banyak dipengaruhi oleh karya tulis para nabi di PL. Maka banyak kutipan atau dengungan dari beberapa kitab nabi di PL, kitab Yesaya, Yeskiel, Daniel, Sefanya. Nah, hal yang perlu untuk saya sampaikan di sini adalah begini. Sudah mendengar kata nubuat, umumnya orang berpikir prediksi, ramalan masa depan. Padahal tidak demikian halnya. Nubuat bukan hanya berisikan prediksi, tetapi nubuat itu secara utama merupakan penyampaian firman Allah kepada umat dalam situasi mereka yang membutuhkan tuntunan, dorongan, panggilan, bahkan mungkin juga teguran, peringatan. Jadi fungsi utama nubuat adalah announcing God's message to his people. Menyampaikan pesan Allah kepada umat, bukan memprediksikan masa depan. Saudara bisa lihat misalnya kitab Yesaya. Berapa persen yang isinya prediksi masa depan? Sedikit sekali. Mayoritas isi kitab Nabi Yesaya adalah firman yang disampaikan pada bangsa Israel yang hidup di zaman Nabi Yesaya. Jadi tujuan Allah di dalam nubuat itu adalah menstimulasi respon untuk setia pada masa sekarang. Bukan untuk memberikan blueprint yang mutlak mengenai peristiwa masa depan. Jadi penulis kitab Wahyu ini menyampaikan firman Allah atau Kristus kepada pembacanya yang di dalamnya itu berisikan penegasan, diagnosa, panggilan, peringatan, janji, dan sebagainya. Nah ini berisikan kata-kata nubuat itu artinya apa? Ini berisikan firman Tuhan sendiri yang Tuhan mau sampaikan. Bisa dalam bentuk diagnosa, panggilan, peringatan, janji, dan sebagainya.
Ya, ini kitab Wahyu. Oke, kita lanjut. Kitab Wahyu adalah satu literatur apokaliptik. Nah, saudara, salah satu alasan kenapa sulit mengerti kitab Wahyu adalah kita ini tidak terlalu mengenali jenis literatur kitab ini. Kita tidak terbiasa dengan jenis literatur seperti ini. Saudara, kalau bicara jenis literatur, kira-kira sudah tahu artinya ya. Kan jenis literatur itu banyak beda, banyak peragamnya. Saudara, kalau pergi ke toko buku Gramedia, saudara bisa mencari novel. Novel itu satu bentuk jenis literatur. Atau saudara bisa mencari buku biografi. Nah, itu juga satu jenis literatur. Novel dan biografi beda. Yang satu lebih bersifat cerita fiksi, yang satu cerita beneran. Nah, masih banyak jenis literatur. Surat itu jenis literatur juga. Ya. Tetapi kitab Wahyu itu punya keutamaan genre, yaitu sebagai kitab atau literatur apokaliptik. Dan literatur seperti ini populer. Dari kapan? Dari sejak tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Setelah itu sepertinya sudah lenyap atau hilang. Maka orang-orang masa itu terbiasa dengan natur literatur ini. Misalnya Daniel pasal 7 sampai 12 juga ditulis dalam bentuk apokaliptik. Masalahnya adalah kita yang nggak ngerti. Karena kita nggak terbiasa dengan jenis literatur ini. Nah, itu yang membuat kenapa sulit untuk memahami kitab Wahyu. Nah, setelah literatur apokaliptik ini adalah disebut sebagai literatur krisis. Kenapa? Karena ditulis pada masa-masa ketidakstabilan politik dan penindasan dari orang-orang asing, di mana umat Allah itu menghadapi atau mengalami ujian. Beritanya adalah keadaan akan makin memburuk. Tetapi Allah tetap in charge dan tetap setia menyelamatkan umatnya. Literatur apokaliptik menyingkapkan rahasia-rahasia seperti yang datangnya dari Allah. Dan diterima oleh penulisnya dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Dan penglihatan-penglihatan itu menyingkapkan realitas-realitas rohani dan atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia sampai pada akhir zaman dan penghakiman terakhir. Nah, setelah literatur apokaliptik itu khusus sekali. Maka cara membaca, cara menafsirnya juga khusus. Literatur apokaliptik mengajak pembacanya yang berada dalam satu krisis iman untuk melihat realitas kekinian transendental. Apa artinya? Melihat dari atas, dari dunia rohani atau melihat dari surga. Yang kedua, melihat dari masa depan, dari akhir zaman. Jadi artinya literatur apokaliptik mengajak pembacanya jangan cuma lihat dari mata fisikmu. Kalau engkau lihat dengan mata fisik, melihat apa yang terjadi, engkau pasti tergoncang. Engkau pasti putus asa. Engkau pasti takut dan gentar. Engkau pasti kebingungan kalau lihat dari mata fisik. Maka kita itu di atas dengan mengajak, ayo dari surga. Atau ayo lihat dari perspektif masa depan. Kalau saya boleh gambarkan kira-kira begini. Ini gambaran saya, ya diagram sederhana, tetapi saya ingin untuk saudara memahaminya. Katakanlah penulis hidup menjelang akhir abad pertama ya, setelah Yesus datang dan mati dan bangkit lalu kembali ke surga. Katakanlah ada satu krisis nih terjadi. Lalu di tengah-tengah krisis yang dialami umat Allah, Tuhan munculkan seorang nabi. Dalam hal ini Yohanes ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Diberi penglihatan. Dia di pasal 4 dibawa naik ke surga nih. Melihat surga dan dibukakan rahasia-rahasia peristiwa di dunia dari perspektif surga. Sekaligus juga ditunjukkan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi saudara melihat dari dua perspektif ini, surga dan akhir zaman. Maka ketika Yohanes atau sang nabi ini kembali ke tengah-tengah situasi krisis
kelihatan itu. Artinya dia dibawa untuk melihat dari perspektif surga. Dia juga dibawa untuk melihat dari perspektif masa depan. Kalau engkau lihat dari perspektif surga, gimana engkau menghadapi krisis ini? Kalau engkau dibawa untuk melihat dari perspektif akhir zaman, apa yang jalani? Jadi surah apokaliptik mengajak jemaat umat melihat situasi krisis mereka dari perspektif surga dan dari perspektif akhir zaman. Itu literatur apokaliptik. Ini cara kerja, kalau saya boleh sebut seperti itu. Cara kerjanya literatur apokaliptik. Jangan lihat keadaan dunia hanya dari perspektif mata fisik kita. Tapi mari lihat dari perspektif dunia, surga, dan akhir zaman. Oke, satu lagi tentang kitab Wahyu. Saudara, kitab Wahyu menyajikan kebenaran dengan memakai gambaran-gambaran yang simbolis. Symbolic images. Saudara, kitab Wahyu mempresentasikan penyingkapan rahasia-rahasia ilahi ini kepada Yohanes untuk kemudian disampaikan pada umat Allah saat itu, yaitu 7 gereja itu. Dan secara khusus Yohanes mendapat pewahyuan itu melalui apa? Visions, penglihatan-penglihatan yang dilihatnya. Saudara, ungkapan in spirit atau dikuasai roh atau di dalam roh itu muncul beberapa kali. Menunjukkan bahwa penulis kitab ini dibawa atau dipimpin roh Tuhan sendiri untuk melihat berbagai penglihatan itu. Ya. Ungkapan aku melihat atau sejenis itu cukup sering muncul di kitab Wahyu. Ya, aku melihat, aku melihat, aku melihat. Siapa yang dilihat oleh penulis ini? Apa yang dilihat dalam berbagai vision itu? Yang dilihat adalah gambaran-gambaran visual. Dan gambaran-gambaran visual yang dilihat itu bersifat simbolis. Jadi tadi dalam poin sebelumnya saya katakan kitab Wahyu adalah satu literatur apokaliptik. Dan sebagai satu literatur apokaliptik, kitab Wahyu memang menyampaikan sebagian besar beritanya secara simbolis dengan gambaran-gambaran, dengan images. Dan kesulitan kita memahami gambaran-gambaran ini adalah karena gambaran-gambaran itu sering dalam bentuk fantasi daripada yang sesuai dengan realitas. Banyak gambaran itu aneh, tanda kutip. Bizarre. Fantastik. Mana ada misalnya naga besar berkepala 7. Di dunia ini sudah nggak akan ketemu itu. Sudah cari dimanapun binatang ini nggak ketemu. Kecuali mungkin di komik tertentu, di film tertentu. Tapi nggak akan ketemu di dunia. Muncul binatang yang di pasal 13 itu binatang dari laut, itu muncul juga berkepala 7. Sudah akan ketemu binatang seperti ini di dunia. Di pasal keberapa itu ya? Pasal 9 itu ya. Di pasal yang ke-9 itu juga muncul seperti kalajengking, tetapi mukanya seperti muka manusia, ekornya itu mengeluarkan api. Ini gambaran apa nih? Nggak ada binatang yang seperti itu, belalang-belalang ini. Apa yang mau disampaikan oleh gambaran ini? Di pasal ke-17-18 muncul gambaran seorang perempuan pelacur. Pakaiannya mewah, pegang anggur yang memabukkan, lalu dia menunggangi binatang yang berkepala 7 tadi yang di pasal 13. Apa sih yang mau disampaikan beritanya? Klimaksnya tadi saya katakan muncul itu. Yerusalem baru, kota Yerusalem turun dari surga dalam bentuk kotak, kubus. Turun ke dunia.
Nah, setelah ini beberapa contoh, images, gambaran-gambaran yang dilihat, lalu dituliskan. Dan itu disampaikan kepada umat Allah saat itu, dan sekarang kita menerimanya juga di dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, bukan hanya gambaran-gambaran itu bersifat simbolis, angka-angka dipakai juga banyak, dikaitkan dengan images, gambaran-gambaran itu, yang juga dipakai dengan signifikansi simbolis. Nah, artinya begini, kalau memang kitab apokaliptik penuh dengan simbol-simbol, maka kitab Wahyu tidak seharusnya ditafsirkan secara terlalu harafiah. Gambaran simbolis itu berisikan spiritual atau theological message. Ada berita rohani atau berita teologis yang relevan untuk 7 gereja di Asia Kecil waktu itu, di dalam keadaan krisis dan pergumulan mereka masing-masing. Maka salah kalau kita menafsirkan secara harafiah dari perspektif masa kita sekarang. Saya ambil contoh, belalang tadi itu, di pasal 9. Digambarin aneh belalang ini, kepalanya manusia, kemudian bisa keluarkan api. Setelah ada penafsir itu yang mencoba memodernkan gambaran itu dengan berkata apa? Yohanes melihat helikopter perang. Melihat helikopter perang di masa 2000 tahun ke depan nih. Dia nggak tahu apa itu. Oh ini, kita sekarang ngomong, oh ini helikopter perang. Yohanes nggak tahu dalam. Apakah memang seperti itu nih? Ataukah ada makna di balik gambaran-gambaran simbolis ini? Jadi maka kalau mempelajari kitab Wahyu, kita harusnya lanjut ke bagaimana menafsirkan simbol-simbol ini. Ya itu mungkin satu sesi lagi tentang itu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa jangan ditafsir harafiah dari perspektif masa kita sekarang. Memahami satu simbol, gambaran simbolis harus dimengerti dari perspektif masa dulu. Misalnya, belalang itu simbol apa sih? Gambaran kalau satu ladang diserang belalang, itu gambaran apa sih dalam Alkitab? Nah, itu yang harus kita tangkap message-nya. Ya. Nah, ini beberapa hal sudah sekilas mengenai kitab Wahyu. Ya, sekilas mengenai kitab Wahyu. Dan saya akan lanjutkan satu lagi bagian yang saya bahas, yaitu apa sih manfaat kitab Wahyu itu bagi orang percaya zaman sekarang. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu untuk 7 gereja di Asia Kecil dengan bahasa-bahasa simbolis yang susah dimengerti. Lalu sekarang disodorkan ke kita untuk berusaha mengertinya. Yang tadi saya katakan di awal, banyak orang nggak mau menafsirkan atau mengertinya karena memang mengaku ini sulit nih. Give up, menyerah. Ditambah lagi dengan begitu banyak penafsiran-penafsiran yang kacau tentang kitab Wahyu. Makinlah membuat isi kitab ini sepertinya nggak relevan untuk kita zaman sekarang. Tapi saya percaya saudara ada manfaat. Saudara perhatikan, disebutkan 7 gereja. Ya, 7 gereja yang menerima kitab Wahyu adalah 7 gereja yang memang benar-benar ada di Asia Kecil waktu itu. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa 7? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? Apakah di daerah provinsi Asia Kecil waktu itu cuma ada 7 gereja? Enggak loh. Masih ada gereja lain loh di kota lain. Tapi kenapa disebut cuma 7? Setelah angka 7 di dalam kitab Wahyu punya nilai simbolis. Jadi 7 gereja itu betul-betul ada, tetapi memang dipilih hanya 7. Karena 7 gereja ini menjadi representatif gereja-gereja yang ada di abad pertama waktu itu, dalam segala pergumulan dan tantangan dihadapi. Dan 7 gereja ini juga sepertinya mewakili gereja di sepanjang zaman. Angka 7 itu angka sempurna, angka lengkap. Jadi di satu pihak betul-betul ada 7 gereja, tetapi di pihak lain ada kesengajaan kenapa dipilih cuma 7. Karena angka 7 itu berarti angka yang mewakili semua gereja lain. Saudara perhatikan kalau saudara membaca pasal 2, pasal 3, setiap selesai satu surat kepada satu jemaat, selalu ada kalimat ini. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Ini panggilan untuk siapa? Semua orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Kalau kalian punya telinga, dengerin apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada 7 gereja itu. Perhatikan baik-baik. Setelah tadi saya katakan 3 tantangan besar dihadapi oleh orang Kristen di 7 gereja itu. Adalah tantangan yang saya percaya terus dan masih dihadapi oleh orang Kristen sampai masa sekarang ini. Sekalipun, saudara, dalam bentuk yang lain. Bentuknya lain, tetapi intinya sama. Saudara, ada gereja-gereja menghadapi tantangan persekusi. Ya, mungkin bentuknya bukan karena kaitan dengan penyembahan pada kaisar. Ada loh. Orang-orang Kristen di negara tertentu dianiaya karena iman. Itu tantangan luar biasa besar. Tetapi ada gereja-gereja dan orang Kristen menghadapi tantangan assimilation. Di negaranya nggak ada persekusi. Di negaranya kekristenan lancar, diizinkan. Tapi ada tekanan kuat untuk kompromi. Bahkan juga ada tantangan komplasensi. Ada orang-orang Kristen yang sudah begitu nyaman hidupnya. Sepertinya nggak pernah mengalami kesulitan, bisnisnya maju, uangnya banyak, segala sesuatu lancar, hidupnya nyaman. Saudara, perhatikan, negara-negara tertentu menghadapi tantangan, orang-orang Kristen negara tertentu menghadapi tantangan persekusi. Ada negara tertentu menghadapi godaan tantangan asimilasi. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen mungkin di negara-negara yang cukup kaya atau maju, ataupun mungkin di negara-negara di mana bisnisnya dia maju, menghadapi godaan komplasensi ini. Setelah ini tantangan, maka kalau kita belajar kitab Wahyu, masih relevan karena 3 tantangan ini masih dihadapi. Saudara jangan lupa, musuh besar itu adalah sinaga besar itu, yang disebut di Wahyu 12 ayat 9. Iblis atau setan. Ketika mengejar perempuan itu yang adalah simbol umat Allah, dia gagal, dia nggak pernah menyerah. Dia terus kejar perempuan itu. Dan dia kejar juga keturunan-keturunan dari perempuan itu. Menggambarkan apa? Iblis setan nggak pernah berhenti menyerang umat Allah. Dia terus bekerja menghancurkan umat Allah dengan berbagai macam cara. Saudara, agen-agen si setan di dalam kitab Wahyu ada 3. 1 binatang yang keluar dari laut. 1 binatang yang keluar dari bumi. Yang 1 adalah pelacur besar itu. Ini agen-agennya dipakai. Binatang yang keluar dari laut itu simbol persekusi. Binatang yang keluar dari bumi itu simbol pengajaran palsu. Perempuan pelacur itu simbol kenikmatan hidup. Dia tawarkan, ayo tidur dengan aku. Maka saya setuju, seorang yang bernama Thomas Schreiner itu berkata begini, ada konflik besar antara kebaikan, good, dan kejahatan atau evil di dunia kita. Dan kekristenan sedang diserang. Seperti halnya di abad pertama Masehi itu. Jadi bukan hanya orang-orang Kristen di 7 gereja di abad pertama itu yang diserang. Tapi orang-orang Kristen di sepanjang zaman diserang. Dan kitab Wahyu sudah menunjukkan, ini loh naga besar ini, setan itu, nggak pernah berhenti mengejar wanita itu. Dan keturunannya. Maka penulis kitab Wahyu menuliskan kitab Wahyu ini dengan tujuan ini. Bisa dengan tujuan memberi kekuatan penghiburan kepada mereka yang dalam persekusi. Diberi kekuatan dorongan, tetap setia ya. Kalian menghadapi penderitaan penganiayaan, tetap setia. Tapi dia juga menulis untuk memberikan dorongan peringatan pada yang tergoda untuk kompromi. Maka ada kalimat-kalimat keras sekali menegur. Karena umat Allah sudah ada yang kompromi. Dan bahkan juga memberikan teguran peringatan dan panggilan pertobatan kepada yang sudah jatuh dalam kompromi. Itu orang-orang yang nyaman hidupnya. Kenapa mereka nyaman hidupnya? Kenapa bisnis mereka maju? Nggak ada kesulitan. Karena mereka ikut arus dunia. Ngikuti jalan dunia, segalanya lancar. Setelah akan temukan tujuan-tujuan yang berbeda. Untuk yang menghadapi kesulitan diberikan kekuatan penghiburan. Untuk yang tergoda kompromi diberikan dorongan peringatan.
Setelah saya ingin kutip perkataan dari Nancy Guthrie tadi, menulis satu buku yang cukup populer tentang kitab Wahyu, tapi bagus sekali. Dia berkata begini, kitab Wahyu menyajikan bagi kita satu gambaran realitas yang lebih penuh, yang kita tidak dapat lihat dengan mata fisik kita. Hal ini memberikan bagi kita kesempatan untuk melihat, melampaui waktu dan ruang di dunia ini, dan melihat semuanya dari perspektif surga. Kita perlu melihat dunia ini dan kehidupan kita di dunia ini melalui perspektif surga. Ia, itu Yohanes ini, dimampukan untuk melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bukan dari perspektif dunia ini, tetapi dari perspektif surga. Ketika kita menerima apa yang ia lihat, kita mendapati bahwa kita bisa dengan lebih baik melihat the true nature of thing. Natur sesungguhnya dari berbagai hal ini. Bukannya melihat tawaran-tawaran dunia ini menarik, dari perspektif surga kita dapat melihat betapa buruk dan tidak memuaskan tawaran-tawaran itu. Bukannya melihat penganiayaan seorang percaya yang setia sebagai kekalahan tragis, kita dapat melihatnya sebagai kemenangan yang mulia. Saudara, Yohanes di dalam kitab Wahyu ini menunjukkan Allah itu tetap memerintah, tetap berkuasa. Bahkan di waktu-waktu atau di hari-hari yang jahat, yang buruk. Allah tidak meninggalkan umatnya. Kebaikan berakhirnya akan menang. Kejahatan tidak memiliki kata akhir. Kitab Wahyu mengajarkan kita dunia yang baru akan datang. Penciptaan baru akan datang. Dan bahwa all will be well. Kitab Wahyu juga memberikan peringatan. Allah itu kudus dan adil dan benar. Orang yang melawan Dia dan Kristus satu waktu akan mengalami penghakiman itu. Maka ada panggilan untuk orang-orang percaya tetap melekat dekat pada Kristus, tidak kompromi dengan kejahatan, bertahan sampai akhir, dan melihat berapa hala akhir. Sekali lagi saya kutip, Thomas Schreiner berkata begini, The Book of Revelation, kitab Wahyu, bukan satu nubuatan atau diagram nubuatan tentang masa depan, tetapi panggilan menjadi murid Yesus. Yohanes mendorong kita untuk setia dan tetap berbuah, dan tidak seharusnya menyerah dan putus asa. Karena pada akhirnya, all will be well. Maka saudara akan menemukan ada selalu panggilan untuk menang. Ayo menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Di akhir setiap surat bertujuh jemaat, selalu ada panggilan untuk menang. Dan Wahyu pasal 20 ayat 1 mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Ya, saudara, ini ringkasan dari saya untuk sesi yang saya sampaikan. Ya, masih banyak kita bisa discuss, kita bisa bahas, tapi karena waktu yang diberikan pada saya, ya saya berhenti sampai di sini. Saya harap pengenalan mendasar mengenai kitab Wahyu ini menolong kita untuk memahami dan men-trigger kita juga untuk mau mengenal dan mempelajari lebih dalam, karena banyak kebenaran yang baik yang kita bisa dapatkan sebagai murid Kristus. Apa artinya menjadi murid Dia? Ya. Oke, saya berhenti sampai di sini untuk materi presentasi materi saya. Thank you.